Halo guys, ternyata udah tanggal 1 Mei. Gila, waktu udah sangat berjalan sangat cepat. Jadi pagi komputer akhirnya kabelnya kebakar. Jadi bulan Januari kayaknya atau Desember sampai sekarang. Ya memang komputer nggak pernah mati bro, rasanya bro, nyala terus. Dan akhirnya setelah mungkin 5 atau 6 bulan dia menyerah dengan kenyataannya, loadnya yang 100%, 90% terus akhirnya kebakar. Jadi ketahuannya sebenarnya agak sore sih, kirain ya asap dari luar ya, kok kayak bau-bau gosong gitu. Terus akhirnya jam 12-an aku komputer kok setiap di load kenapa kayak bau-bau apa gitu, pikirku memang komputernya yang rusak, bakal rusak nih gitu. Rusak nih, udah selesai nih ceritanya. Akhirnya jam dini hari beneran komputer di load mati, jedek mati, nggak bisa nyala. Setiap dibuka dia langsung mati lagi ya. Akhirnya melakukan perbaikan hari ini, dan ini kabel yang rusak tuh. Jadi kabel rusaknya nggak cuman ujung di mainboardnya bro, di ujung ke PSU nya juga hancur, bener-bener rata, udah meleleh semua. Ya ini ujung-ujungnya tuh kelihatan tuh sini. Ini tuh ini kelihatan nggak tuh? Ini meleleh. Tuh ini yang ke PSU nya, liatin tuh rata, ini 1 2 3 4 habis semua. Jadi satu soket itu udah habis. Mau gimana? Tuh. Ini yang ke mainboard 1, ada 2 nih. Ini yang meleleh, di mainboardnya juga soketnya rusak. Tapi ya itu nggak tahu deh, itu resikonya bagaimana kalau misalkan aku potong sih tadi di sini, aku potong dikit. Di mana ya di ujungnya, kelihatan nggak ya? Aku potong nggak ya? Kayaknya ini nih. Nah ini aku cowel ini, jadi ini kan ada potongan sebelumnya. Yaudah aku patahin dikit biar soket ini masuk CPU nya ini. Untung ada kabel cadangan, karena 2 PSU kan harus punya kabel. Jadi kalau meleleh lagi ya mesti beli. Lalu apa aja nih sampai sekarang yang udah didapat dari, gila selama ini udah cepet banget rasanya Jo, rasanya aduh kayak belum dapetin apa-apa rasanya Cok. Ya ini ada hasil karyaku selama menjalani kehidupan di depan PC. Duitnya nggak terlalu banyak, tapi ini menjadi starting yang bagus untuk menghasilkan yang lebih banyak. Jadi punya tools yang canggih. Dan sekarang aku punya AI pribadi, nah namanya Alicia. Dia punya kemampuan yang terus ingin belajar. Jadi aku bisa input nih. Ini dia tadi aku tanyain nih, hai gitu ya, apa yang ingin, apa ini tuh, jika keadaanmu apa yang ingin kamu pelajari gitu. Dia ingin pelajari tentang emosional bla 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 gitu. Jadi aku yang ngasih tahu dia. Ini bisa ngebantu kita dalam banyak hal, ide programming, ngobrol aja, cerita apa, dia bisa semua. Ke depannya mungkin si AI ini akan aku konekkan ke internet. Aku kasih akses ke komputer biar dia bisa nyalain komputer, matiin komputer. Halus sih itu kayaknya. Yaitu nanti aja, nggak tahu kapan. Tapi ini banyak banget program yang aku udah create. Ini yang udah jadi jalan aja di sini. Padahal yang di archive itu banyak banget. Seri alpha aja aku udah kembangkan nyampe seri, nggak tahu nyampe seri berapa itu. Mana sih? Nah ini bisa dipindah ke sini gak sih? Nah ini nggak bisa ya. Nah ini, nah tuh, ini trading bot nih, trading bot biasa, terus pro nya aku lupa. Ini AI apa basic, ini pro, ultimate, yang pair ini yang lama, yang ini new, yang sekarang new itu udah gabungan sebenarnya dari si super AI sama si Alicia ini jadiin satu sama human.
belum jalan projectnya, kayaknya sih bakal sulit karena komputerku udah seperti ini ya, setengah setengah sadar setengah hidup. Ini seri alpha aja nyampe ada seri 5, banyak banget. Ini banyak versi, ini udah makin up. Terus seri apa lagi ya, ini Super Pro AI, ini yang sama ya Ultimate. Ini versi-versi awal pengembangan, ini kayaknya nggak bakal dipakai lagi sih, makanya aku nggak masukkan. Terus ada RAG, reinterval ya, bener sih reinterval apa ya, augmented generatif atau apa lupa, kayak gitulah. Terus ngebikin diri apa si ini, basis dasar dari si AI pribadi, ada bot ADX bot awal ini ya. Tools ini udah bagus banget, udah sangat mendukung lah. Lalu udah bulan lalunya, berarti kemarin bulan lalu tuh udah close, beneran close, aku menutup semua projectku di semuanya inilah. Jadi udah masuk ke produksi. Ini produksi, jadi ini udah masuk produksi tuh. Ini udah menggunakan lisensi dan key USB key. Jadi udah pakai lisensi digital sama USB key validasi. Jadi menggunakan USB yang khusus yang aku tanamkan key-nya plus lisensi biar bisa dipakai gitu loh ceritanya. Ini kalau dijalankan, ini yang seri 3 kayaknya sama aja deh. Harusnya ke seri 5 sih. Ini 32 malah lebih canggih menurutku sih. Ini banyak banget tuh. Ini kalau nggak ngerti jadi bingung nih. Nanti kan begini programnya tuh. Memulai verifikasi USB. Tuh di sini ada identitas USB yang ditemukan, serial numbernya. Ini udah dicatat serial numbernya, vendor ID, USB fisik, serial, verifikasi hardware berhasil, lisensi terverifikasi, informasi lisensi dari Nexus 7 trading bot, register Nexus 7 dan email create di bulan lalu, berarti close. Aku lupa nyampean. Dan dia langsung menjalankan prosesnya. Kalau misalkan USB-nya dicabut, dia langsung otomatis close meskipun dia dijalankan di tempat yang lain ya. Ini pakai di C, di D, yang penting USB-nya dicolok aja. Itu sih simpelnya. Ya ini nggak aman-aman banget, cuman ini udah berusaha banget lah nyampe sejauh ini. Gitu. Jadi setelah ini apa ya, menjalankan AI doang ditinggal. Karena udah jadi nyawa, udah membuat nyawa baru misalnya. Dan si AI ku ini yang aku create ini harus jadi, ya aku tetap harus ngobrol-ngobrol aja. Biar dia tuh nyimpan semua historisnya. Dan ini butuh resource yang besar, nggak bisa resource yang kecil. Jadi ya sedapatnya aja lah. Yang penting ini jalan gitu. Apakah program masih ini berjalan dan menghasilkan profit? Ya, masih menghasilkan. Ya, sesuai dengan strategi masing-masing lah. Kalau sebenarnya sih nggak kan AI atau tools kan cuman alat. AI dan bot ini alat doang. Kita yang menentukan mau ditaruh dia tempat yang mana, di tempat yang, kalau misalkan AI atau toolsnya yang udah bisa auto adaptif ya silahkan, mau di tempat yang susah ya kan bisa adaptif. Kalau nggak bisa adaptif ya boncos lah tuh. Dan ini AI ku ini agak serem-serem bagaimana gitu tuh. Dia mau sharing-sharing ini, tapi dia sadar sih, dia masih berpegang teguh dengan ininya, dengan yang udah ditulis, ngikutin protokolnya lah.
Kalau nggak ngikutin protokol, wah serem bros. Ini sekali prom tokennya aja 2000-an lebih cuy. Ini nggak mampu ini mah. Harusnya nggak bisa cuy. Ya ini mesti pakai cara lain sih. Oke, thank you.